ternyata juga ada pihak penyidik yang coba untuk mencari tahu siapa Pak Ilham ini, Kang Ilham ini. Dan ternyata memang beliau tinggal di daerah Ciseti, teman-teman. Kebetulan mertuanya itu orang Ciseti situ. Karena melihat ada sesuatu yang menurut dia tidak sesuai gitu, dengan apa yang dia alami, akhirnya dia berkomentar di kolom komentar itu. Dan dia mengatakan bahwa Pak Yosef bohong. Saya melihat Pak Yosef jam sekian saat saya mengantarkan adik saya bla 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 bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Baik teman-teman, di episode kali ini saya sangat berterima kasih karena ada salah satu saksi setelah dimintai keterangan dia mau diwawancara. Tapi saya tidak banyak-banyak mewawancarai saksi ini gitu ya, karena kita tahu semua bahwa kejadian ini, kasus penghilangan nyawa di Jalan Cagat yang berlangsung sampai 2 tahun hingga mau 3 tahun ini ya, itu sangat membuat masyarakat itu bingung ya, berkaitan dengan pengungkapan kasus ini kok begitu lama. Dan saksi-saksi ini juga bisa dibilang adalah orang-orang yang pemberani, teman-teman. Untuk itu saya tidak berani mewawancari hal-hal yang berkaitan dengan kasus ya, karena menurut saya mereka sudah berpikir keras gitu ya untuk mau menjadi saksi dalam kasus ini ya. Hanya orang-orang yang memang punya hati baik, hanya orang-orang yang memang mempunyai kejujuran gitu, yang dipastikan berani untuk mengungkap kebenaran gitu dan dijadikan saksi dalam kasus ini. Karena tidak main-main, teman-teman. Saksi dalam kasus penghilangan nyawa itu sangat berat ya, karena ini berkaitan dengan siapa pelakunya gitu. Karena sampai sekarang kan para tersangka ini bisa dibilang belum mengakui gitu ya. Otomatis bagaimanapun pihak penyidik akan memberikan bukti-bukti yang bisa menangkap mereka semua gitu ya dalam persidangan kemarin itu. Nah, saksi ini teman-teman sekalian bisa dibilang salah satu saksi yang menjadi favorit saya gitu. Walaupun sebenarnya saya nggak begitu ngerti bahasa Sunda, karena saksi ini selalu menjawab dengan bahasa Sunda saat di persidangan gitu teman-teman ya. Tapi menjadi favorit saya karena bawaannya yang asik ya, orangnya juga humble gitu, murah senyum, dan bisa dibilang menurut saya paling vokal di antara saksi yang lain. Walaupun sebenarnya semua saksi juga sama gitu, ada beberapa saksi juga yang sangat vokal, sangat berani untuk menyuarakan kebenaran gitu ya, memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia lihat ya, dia dengar gitu ya. Banyak juga yang memang berani memberikan kesaksian dalam kasus ini. Tapi memang yang membuat saya menarik adalah salah satunya adalah saksi ini teman-teman, yaitu Kang Ilham. Nah, Kang Ilham ini bisa dibilang dia dijadikan saksi itu bukan karena berkaitan dengan ada laporan atau ada orang yang melaporkan gitu bahwa dia menyaksikan, bukan. Tapi uniknya itu dia dari kolom komentar YouTube, berawal dari situ teman-teman. Dia melihat salah satu YouTube yaitu YouTube-nya Mbak Poppy Amalia. Pada waktu itu memang di awal-awal kasus Subang, Mbak Poppy Amalia ini sangat gencar ya untuk menyiarkan berkaitan dengan kasus Subang ini. Dan tiba-tiba dalam salah satu video itu ada kesaksian atau pernyataan dari Pak Yosef yang mengatakan bahwa dia ada di TKP jam sekian. Nah, di salah satu video tersebut Kang Ilham ini nonton nih, karena melihat ada sesuatu yang menurut dia tidak sesuai gitu dengan apa yang dia alami, akhirnya dia berkomentar di kolom komentar itu. Dan dia mengatakan bahwa Pak Yosef bohong. Saya melihat Pak Yosef jam sekian saat saya mengantarkan adik saya
bla 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 bla. Ternyata juga ada pihak penyidik yang coba untuk mencari tahu siapa Pak Ilham ini, Kang Ilham ini. Dan ternyata memang beliau tinggal di daerah Ciseti, teman-teman. Kebetulan mertuanya itu orang Ciseti situ. Dan memang Kang Ilham ini warga Ciseti juga gitu ya. Nah, dari situlah penyidik akhirnya mencari tahu dan akhirnya bertemu dengan Kang Ilham. Benar, dia yang memang yang menulis kolom komentar tersebut gitu ya. Akhirnya dia dijadikan saksi dalam kasus penghilangan nyawa almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Untuk itu, bagaimana keseruan saya coba untuk mewawancarai Kang Ilham? Tonton sekarang. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah ketemu dengan Kang Ilham nih yang selalu saya cari-cari nih di setiap konten saya. Akhirnya saya ketemu hari ini karena saya senang dengan beliau karena sangat lantang dalam bersaksi. Kang Ilham, maaf ini ganggu makan siangnya nih. Mohon maaf. Ya. Apa motivasinya Kang Ilham tuh akhirnya berani menjadi saksi dalam kasus yang sangat fenomenal ini? Kasus yang sangat menyita banyak perhatian masyarakat. Apa motivasinya, Kang? Bahasa Sunda boleh lah, Kang. Ntar ada translate-nya. Dari abdi mah sih tadinya terutama nanya karunya oge gitu Pak luka korban gitu terutama namanya. Pertama kan ibarat kenana upami dibunuh gitu mah kan jadi si arwahna teh henteu ieu pan teu sampurna mah teh kitu. Kedah nama ai nu sampurna mah biasana kan nya tos arwahna tenang gitu. Ai nu kitu mah teu sampurna gitu. Jadi kurang namanya ai nu kitu pasti ngarwah gentayangan wae lah umum ieu nama teh cari ieu nama gitu dah. Memang teu sampurna teh tadina bawakan dirinya teh kan terutamana kan aing ngaran-ngaranna jalmi bisi aya dendamna heula gitu kan anu can kapuaskeun bisi aya naon anu dituju anu teu can dikedalkeun lah ku anjeunna pasti tenang we gitu jalmi lagi gitu da ibaratkeun nya ari dia kan sahid dari eta mah gitu da memang teu sampurna gitu tapi da memang jalanna kan memang teu apa tapos gitu tadina. Itu sih motivasi abdi mah sih soalnya memang ari saterang abdi memang sampurna lah gitu. Ari pami ngantunkeun kawas kitu mah upami ngantunkeun sapertos biasa mah kan eta mah tos kapedalkeun tos aya unek-unek naon anu tiasa dilupaskeun heula sapertos kitu. Berarti intinya Kang Ilham ini ya kasihan dengan korban ya. Mohon. Jadi berani untuk jadi saksi karena apa yang Kang Ilham lihat ya. Mohon. Kang Ilham utarakan ya. Abdi dicarioskeun, misal ayahna geus ditoblakeun. Da kumaha da memang sakitu ka ayahna katinggal gitu. Iya. Gitu hungkul sih, Pak. Jadi intinya untuk semata-mata hanya untuk kedua almarhumah ya, keadilan ya. Oke Kang Ilham, hatur nuhun sangat, terima kasih banyak waktunya. Itulah Kang Ilham ya, orangnya ceria gitu, baik, menyenangkan gitu Kang Ilham ini. Tapi yang jelas dari keterangan atau perkataan Kang Ilham itu secara garis besar adalah dia merasa bahwa kasihan dengan kedua almarhumah gitu ya. Dia merasa bahwa dia berpendapat bahwa kedua almarhumah tidak sempurna ya meninggalnya, dipastikan menunggu keadilan, kasihan. Kemudian bisa dibilang itu kedua almarhumah itu menanti keadilan lah menurut Kang Ilham gitu ya. Jadi itulah yang membuat dia berani untuk menjadi saksi dalam kasus ini teman-teman ya. Nah motivasi itulah yang membuat Kang Ilham berani atau siap dijadikan saksi karena kasihan dengan almarhumah. Kemudian dia merasa bahwa tidak sempurna gitu ya meninggalnya, pasti akan menunggu kemudian tersiksa gitu ya, karena bisa dibilang pembunuhnya belum terungkap, pembunuhnya belum tertangkap, dan itulah yang membuat hati nuraninya Kang Ilham itu tersentuh gitu ya, dan dia berani untuk dijadikan saksi karena dia memang benar-benar melihat dan mengetahui ada sosok tersebut di jam yang dimaksud oleh Kang Ilham. Jadi menurut saya mudah-mudahan orang-orang seperti Kang Ilham ini dan saksi-saksi yang lain itu adalah pelita ya, adalah cahaya dalam kasus Subang ini, kasus Jalan Cagak ini ya. Jadi mudah-mudahan mereka semua menjadi penerang dan menjadi petunjuk jalan untuk ditangkapnya para pelaku.
Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.